Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Meliana Putri. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Baik, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang terapi pernapasan pada penderita asma. Sebelumnya, apa itu asma? Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernafas. Selain membuat pengidapnya sulit bernapas, asma juga bisa menimbulkan gejala lainnya seperti mengi, batuk-batuk, dan nyeri dada. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain tanpa asma. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan gambar di mana paru-paru normal dan paru-paru yang mengidap penyakit asma. Selanjutnya di sini ada faktor pemicu terjadinya asma. Yang pertama itu ada asap rokok, yang kedua itu bulu binatang, yang ketiga udara dingin, yang keempat paparan zat kimia dan aktivitas fisik. Selain yang tadi, pemicu asma juga bisa terjadi akibat emosi yang berlebihan, tertawa berbahak-bahak atau kesedihan yang berlarut-larut. Kemudian bisa juga dari alergi makanan seperti kacang-kacangan dan juga bisa faktor dari keturunan. Selanjutnya ada gejala dan ciri asma. Yang pertama sesak dada, kemudian batuk terutama pada malam hari dan dini hari, sesak napas, mengi yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan napas. Kemudian ada ciri asma. Yang pertama datang dan pergi seiring waktu atau dalam hari yang sama. Kemudian mulai atau memburuk dengan infeksi virus seperti pilek, dipicu oleh olahraga, alergi, udara dingin, atau hipertensi karena tertawa atau menangis. Kemudian lebih buruk di malam hari atau di pagi hari. Selanjutnya di sini ada pengobatan asma. Yang pertama itu ada obat asma, kemudian inhaler, kemudian nebulizer untuk asma dan mengendalikan pemicu. Selain pengobatan asma, asma juga bisa dengan terapi pernapasan. Di sini terapi pernapasan pada penderita asma dilakukan dengan latihan pernapasan duduk dan pernapasan bergerak. Latihan napas pada posisi duduk bagi penderita asma merupakan pengambilan posisi dengan tenang agar mencapai ketenangan yang mendalam untuk memacu otak menjalankan fungsi secara maksimal karena otak merupakan komando tertinggi bagi tubuh. Di sini latihan pernapasan duduk. Pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, letakkan kedua telapak tangan di depan dada, tarik napas perlahan-lahan dan diikuti tarikan kedua telapak tangan perlahan-lahan ke samping sampai otot dada teratur ke belakang, lakukan sampai 7 kali. Selanjutnya, ada pernapasan bergerak. Adalah pengolahan pernapasan yang dilakukan bersamaan dengan melakukan gerak untuk tingkat dasar dengan 4 gerakan. Tiap jurusan gerakannya dengan intensitas tinggi kira-kira 2 menit. Pada awal gerakan, napas ditarik sebanyak mungkin melalui hidung, kemudian ditekan dan ditahan di bawah perut sambil menggesek telapak kaki setelah lingkaran dengan gerakan memutar. Pada posisi tiap penjuru, seiringan dengan gerakan tangan dengan satu kaki menekan dan menahan napas minimal satu dilakukan pada tiap penjuru. Setelah itu napas dikeluarkan juga melalui hidung. Setelah semua keempat arah penjuru dilakukan, kemudian atur napas dengan tarik dan keluar napas 2 atau 3 kali, lalu dilanjutkan dengan latihan tindak lanjut. Kemudian ada manfaat dan tujuan latihan pernapasan. Latihan pernapasan juga merupakan salah satu penunjang pengobatan asma karena keberhasilan pengobatan asma tidak hanya ditentukan oleh obat asma yang dikonsumsi, namun juga faktor gizi dan olahraga. Bagi penderita asma, olahraga diperlukan untuk memperkuat otot-otot pernapasan. Latihan pernapasan
bertujuan untuk yang pertama, melatih cara bernapas yang benar, yang kedua, melenturkan dan memperkuat otot pernapasan, yang ketiga, melatih eksplorasi yang efektif, yang keempat, meningkatkan sirkulasi, yang kelima, mempercepat asma yang terkontrol, yang keenam, mempertahankan asma yang terkontrol. Kemudian kualitas hidup lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.